Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku. Aku Indah dari kelompok 2 angkatan 7 Latsar 2022. Kali ini saya akan memperkenalkan pada kalian salah satu indikator dari core value berakhlak yang harus dimiliki oleh ASN saat ini. Apa itu? Yaitu adalah akuntabel. Apa sih prinsip dasar dari akuntabel? Sebagai apoteker, prinsip akuntabel yang harus ditanamkan dalam benak saya adalah saya, Indah Novianti Romana Pulungan, sarjana farmasi apoteker, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan kepada saya sebagai apoteker ahli pertama di Rumah Sakit Umum Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas. Nah, tidak cukup ditanamkan saja dalam benak, tapi harus diwujudkan dalam perbuatan. Panduan perilaku atau kode etik yang dilakukan agar menjadi ASN yang akuntabel adalah: pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Maksudnya, saya sebagai apoteker, jika bekerja tentu harus cermat, karena kesalahan pada pemberian dosis dapat membahayakan nyawa pasien. Bertanggung jawab dan disiplin contohkan dalam perilaku adalah: sebagai apoteker melakukan peracikan, tidak hanya meracik resep dokter, tapi kita juga harus menilai apakah terapi yang diberikan pasien sesuai dengan indikasi pasien dan tidak ada interaksi antar obat. Selanjutnya, gambaran perilaku jujur dan berintegrasi tinggi sebagai apoteker adalah: sekuat tenaga menolak perilaku korupsi dan melaporkan kepada komisi yang berwenang jika melihat adanya tindak pidana korupsi. Kedua, menggunakan kekayaan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Pemerintah telah menyediakan beragam fasilitas kesehatan demi terciptanya pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan kefarmasian, agar berjalan efektif dan efisien. Contoh barang milik negara pada bidang kefarmasian adalah alat-alat pelacikan seperti blender, etiket, ATK, bahkan obat dan BMHP. Sediaan farmasi tersebut harus dikelola sedemikian rupa agar bermanfaat. Contohnya ada pada pengelolaan penyimpanan obat dan BMHP dilakukan secara teliti. Jangan sampai ada barang yang kadaluarsa sehingga menyebabkan kerugian bagi negara. Ketiga, kemampuan menggunakan kewenangan jabatan dengan berintegrasi tinggi. Contohnya, jika saya sebagai apoteker dan sebagai pemberi kewenangan bertanggung jawab memberi arahan yang memadai, bimbingan, dan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dengan menerapkan akuntabilitas kelompok, implementasi sehari-hari adalah membagi asisten apoteker sebagai penjaga ruangan obat dan BHP dan memandatkan petugas khusus untuk penanganan kartu stok obat dan BMHP. Sekian pemaparan saya terkait akuntabel.